Amir tahun 2012 halaman 172. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikeliringkan di lembaga clearing tersebut. Penyelesaian hutang piutang dimaksud adalah penagihan cek, lead giro melalui bank. Sedangkan menurut KBBI, clearing ini merupakan bentuk penyelesaian transaksi dan bukan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Nah, selanjutnya pengertian clearing berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 25 Juli 2005 adalah clearing ini merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang berasal dari perhitungan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan definisi clearing ini secara umum apaan sih? Nah, definisi clearing secara umum adalah salah satu sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya. Dapat disimpulkan clearing ini adalah penyelesaian hutang piutang dengan menyerahkan warkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis clearing. Jenis-jenis clearing ini terbagi atas dua. Yang pertamanya yaitu clearing umum. Clearing umum adalah salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank di mana proses dalam melakukan sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitunya Bank Indonesia. Yang keduanya yaitu jenis-jenis clearing yang kedua yaitu clearing lokal. Apa sih clearing lokal ini? Clearing lokal adalah suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank yang mana ketentuan sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga jenis-jenis clearing yaitu clearing antar cabang. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank umum saja yang berada dalam satu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya bagaimana? Nah, cara pelaksanaannya itu dengan cara menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Selanjutnya saya akan membahas tentang warkat clearing. Teman-teman ada yang tahu pengertian warkat clearing? Warkat clearing adalah surat diliris oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan hutang dalam bentuk viral melalui proses transaksi clearing. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan warkat clearing. Kegunaan warkat clearing yang pertama yaitu alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Yang kedua, sarana pemindah tanganan kekayaan. Yang ketiga, mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis warkat. Tadi saya membahas tentang jenis-jenis clearing. Jenis-jenis warkat yang pertama yaitu cek. Ada cek, giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, nota kredit. Nah, saya akan membahas tentang perbedaan warkat dengan uang gira. Apa sih perbedaan warkat dengan uang gira ini? Yang warkat yaitunya pembayarannya secara tunai berisi perintah dan penyebut nama penerima dana dalam jangka waktu tertentu, sehingga warkat tidak bisa digunakan dalam sembarang transaksi dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan uang gira ini adalah alat transaksi non tunai berupa penerbitan surat berharga yang sewaktu-waktunya bisa digunakan tanpa yang sewaktu-waktunya bisa digunakan dalam pembayaran tanpa memperhatikan kepemilikannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang clearing. Syarat-syarat clearing. Apa sih syarat-syarat clearing ini? Yang pertama yaitu bagi kantor pusat bank. Bagi kantor pusat bank telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Keadaan administrasi pemimpin dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajiban dalam clearing simpanan masyarakat dalam bentuk giro sekurang-kurangnya itu sekitaran 20% dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendiri bank baru di suatu daerah.
Yang keduanya yaitu bagi kantor cabang di kota lain memiliki simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang yang telah mencapai jumlah besarnya dan besar sama dari 20%. Dari syarat-syarat modal disetorkan minimum bagi pendiri bank baru daerah-daerah di mana kantor pusat dan kantor cabang-cabang yang bersangkut kedudukannya. Bagi yang selanjutnya itu bagi cabang bank di kota yang sama. Cabang bank di kota yang sama ini, cabang bank itu telah memperbolehkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Bank peserta clearing senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tahapan clearing. Tahap-tahapan clearing secara manual terbagi atas yang pertama yaitu penyerahan atau debit keluar, kreditnya keluar. Warkat debit keluar adalah warkat yang disertakan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Warkat kredit keluar ini adalah warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. Yang kedua yaitu clearing pengembalian, debit masuk, kreditnya keluar. Itu warkat debit masuk adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Warkat kredit masuk adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lainnya untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat. Selanjutnya yaitu RTGS. RTGS adalah Real Time Gross Settlement, adalah tipe pembayaran untuk mengirim uang dalam jumlah besar. RTGS ini menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan minimal lebih dari 100 juta. Fungsi utamanya yaitu mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal ini bukan berarti uang yang dikirim itu akan diterima di menit atau detik ataupun tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu yang tertentu. Lama proses pengiriman ini sekitaran 4 jam atau mungkin lebih dari mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Kemudian juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Dan selanjutnya yaitu BIFAS. BIFAS adalah sistem pembayaran real-time nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara efisien, real-time, aman, tersedia setiap saat selama 24 jam. Yang selanjutnya yaitu transfer. Transfer dapat diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dengan berbagai tujuan. Pihak-pihak yang terkait dalam transfer ini yang pertama yaitu remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Yang kedua yaitu beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Yang ketiga yaitu remitting bank. Remitting bank yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter. Yang selanjutnya yaitu paying bank. Paying bank yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.